Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Iya. Ya, mana masih ikut ya Pak. Jadi kayak seremonial aja jadinya. Dua orang jadi Pak Wagub. Satu meninggalkan lomba kampung di Singapura. Apa mungkin sedang mengarahkan. Tapi mungkin ini ada anggaran perubahan untuk masalah belum ditekan gitu. Termasuk hadiah-hadiah. Pak Pendara aja. Ya, jadi mau izin Pak, tadi saya sampaikan ke Bapak bahwa kami sudah koordinasi dengan Bapak. Itu ada kurang lebih 53 kelurahan Pak yang akan siap untuk lomba di tahun ini. Itu disebar di 5 wilayah kota. Jadi anggaran sudah disiapkan dari Bapak untuk masing-masing kelurahan. Cuma yang belum sekarang Pak, dalam proses pengusulan sudah kita buatkan suratnya. Itu untuk supervisi Pak. Supervisi kepanitiaan termasuk hadiah-hadiah dan sebagainya sudah kita usulkan. Koordinasi kita kemarin dengan Bapeda mengatakan bahwa ini agak mungkin masuk di perubahan saja. Dan kita melihat kalau perubahan itu kan mungkin sekitar September Oktober kali Pak ya, masa bergerak. Jadi permintaan dari BNN ada kemungkinan nggak itu bisa dilaksanakan sebelum September Oktober. Saya bilang itu kita mohon petunjuk pimpinan kira-kira gimana. Perubahan kan September Oktober mungkin Pak. Iya baru masih dalam proses. Oktober udah bisa ya. Oktober lebih aman. Jadi kita rencanakan radian Oktober Pak ya. puncak acaranya di November. Oh benar. Oktober Karena pengalaman tahun lalu Pak, kita tuh mulai running bergerak sekitar yang bukan di Selat. Bisa panjang nanti perubahan. Khawatirnya nanti kan Agustus penggantian mereka. Iya, Kalau saya sih Agustus sudah selesai sebelum penggantian. Kalau kan nggak tahu kalau nggak ketemu jadi ribut gitu. Ribut jadi Oktober udah pas kok, November apa enggak? Iya, Oktober. Oktober Pak bisa kita ini. Iya. Tinggal di anggaran tamu. Iya, pembangunan ya. Ya kalau seperti ini. Jadi mungkin nanti selesai lebaran untuk pelaksanaan jalan-jalan nanti. Iya. Nah, kita 3 bulan berarti. Yang penting duitnya itu kan nggak mungkin kita keluarin dulu mau ganti itu dapat sekali. Iya. Ini sifatnya ini hibah ya, nggak ya? Langsung ditabung ya. Jadi kita usulkan masuk dalam ini Pak, anggaran perubahan di APBD nantinya Pak. Di Bentuknya kan kegiatan Pak. kegiatan aja kan. Iya. Kita mendukung Pak kegiatan di jalanan apa? Ya, ya. Jadi kalau bisa nanti kalau nanti ini kan tinggal hadiah sama supervisi yang perubahan. Iya. Kalau bisa selesai lebaran nanti kita main. Untuk Agustus selesai lebaran, ya kan? Jadi mungkin September, Oktober, November 3 bulan mereka pelaksanaan. Iya. Kalau yang enggak perubahan itu kan untuk hadiah. Intinya hadiahnya duitnya hadiah kan yang lainnya nggak ada kan. Iya Pak. Perubahan kan cuma buat hadiah kan. Sama supervisi. Iya. Oh. Jadi kalau anggaran atur kasih sertifikat. Ini yang nomor 1 dulu. Berapa orang tuh hadiah satu-satu aja kan? Juara umum sudah ada Pak. Jadi hadiah diberikan Pak yang juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Tambahan hadiah nih.
Kemudian mungkin ada tambahan mungkin ini Pak, kali Pak yang terbaik gitu ya. Ya, terbaik. Terbaik. Hadiah apa tuh rencana? Kemarin kan piala ya Pak. Kemarin piala. Piala. Kemudian dari BNN kemarin ada uang Ada juga, uang. uang pembinaan Pak. Dana penggiat namanya Pak. Ya, Bukan. bukan. Kita ada 20, ada 5, berurut-urut gitu. Nah, kita akan mencoba terapkan konsep yang kemarin dari BNN. Kalau Karena BNN nggak ada dana lagi ya. Kita hanya ada dana penggiat itu Pak. Kita nggak boleh. Jadi kita nggak sistem uang cash di mereka nggak. Tanggung jawabannya waktu pemeriksaan BPK-nya kita lebih aman Pak. Kan kita sekarang pun dorong kami pun semua non cash. Iya. Kalau yang pakai cash itu diperiksa tuh pusing. Iya betul. Kalau ada tanggung jawabnya enak, ada dananya jelas. Kalau nggak ada itu susah. Tadi nggak ada masalah lagi dong. sementara ini sudah kita persiapkan segala sesuatunya Pak, tinggal tunggu ini apa anggaran. Berapa sekali lagi otoritas kita semua akan kita Ini secara gong ke masyarakat cukup bagus sih Pak. Kamu kita lagi kerjasama kan dengan Kabar Reskrim Mbak. Kita harus tutup muka tempat hiburan itu untuk tangkap 2 kali narkoba, lapor kita tutup Pak. Kalau saya BNN tahu persis tuh siapa yang main, di mana. Jadi kalau kita mau kerja tuh jangan tanggung-tanggung. Siap. Cuma terus lomba-lomba itu ngabisin duit aja. Iya Pak. Langsung sikatnya kalau hiburan mana. Kemarin sudah ketangkap sama rokernya Pak, sama 2 rumah dari sini. Sudah. Itu orang luar apa orang luar dalam? Karyawan. Karyawannya. Lagi dulu terus itu aset 2 rumahnya dari sini. Ya, Jadi saya baca sih beritanya. Saya pikir itu yang lain dikejar terus sama hiburan yang lain. Kalau udah tegas, saya udah bilang kalau udah ketemu 2 kali kita tutup, ganti nama pun saya nggak mau kasih lihat. Aku diemin. Siap. Baik kamu PTUN, kalau kamu PTUN juga butuh 1,5 tahun 2 tahun. Kalau saya kalah saya izinin. Kalau ombudsman 8 tahun cuekin aja. Mau ganti nama kayak mau apa kayak mau gedung itu nggak bisa lagi tempat hiburan. Udah gitu aja selesai. Mesti gitu jalannya diemin. Tapi ini berita huge menurut saya Pak. Ya, secara hukum kan dia begitu ganti nama kan boleh dong maksudnya. Iya. Dia jual ke orang lain pun boleh. Iya. Jual aja, kita cuekin. Fungsinya tetap sama kan nanti. Cuekin. main, ya. Ya kita cuekin masih dia akan tuntut ke ombudsman, PTUN. Ya paling lama kan 2 tahun juga. Nah, kalau dia kayak berantem 2 tahun, bonyok kamu. Iya. Nah, itu udah putusan gitu, mau ganti nama ya, mau ganti manajemen, mau apa kita nggak mau tahu lagi. Buat tempat itu nggak ada tempat hiburan lagi, selesai udah, nggak ada hotel, titik aja udah. Buat titik aja udah, buat kamu sewa tempat pun sial aja udah. Misalnya kamu punya ruko nih, nyewain ke orang main, nanti lama-lama orang nggak mikir, nyewain tempat untuk orang yang nggak jelas, dia nggak berani lagi. Selesai kok Pak. Ini kan pola Pak Stanto dulu waktu berantas judi. Dulu semua menganggap nggak mungkin judi diberantas. Dulu asprinya Pak Stanto ini, Pak Suhadi Alius ini. Dilakukan itu, sikat yang gede. 2 tahun ditahan, yang kecil-kecil kan pada hidup nih. Ribut dong, kecil dia hidup. Harus tangkap juga. Kalau nggak dimarahi nih, bos besarnya nih. Udah, selesai judi. Jadi sekarang masih ada bola, tapi artinya nggak seperti judi dulu lagi Pak. Orang betul takut tuh Pak. Kita kalau ngomong jujur, yang bisa nyetop judi Dulu di Kapolres Indonesia 3 itu bulan ada. Pak Stanto loh. Ada. Itu Kapolri Pak Stanto loh yang bisa lakukan itu. Nah sekarang kelihatan Pak Suhadi Alius kan serius orang ini. Bukan basa-basi gitu kan. Dia terusin BNN kerja laporan. Kami tutup Pak. Udah ada MOU dengan kepolisian. Tapi udah 2 kali saya tutup. Mau ganti nama, ganti apa, pokoknya sial aja udah tempat itu, udah stop 2 tahun. Diemin aja udah. Biarin aja udah mau ribut. Baru ada kapoknya. Kalau enggak, bahaya Pak. Jakarta ini udah surganya narkoba. Orang masuk Jumat keluar Senin pagi katanya, ujung denger. ATM-nya kosong pulang Pak. ATM-nya udah kosong baru pulang. Saya tuh betul-betul kurang bergaul dengan iya Pak, saya tuh nggak tahu loh, saya bertanya Pak Judan, stadion itu yang mana ya sih Pak? Tuh kan dia foto. Lalu Jakarta ini aneh-aneh Pak. Saya kebetulan orang yang nggak ke diskotik Pak. Saya juga pernah seumur saya itu masuk diskotik itu yang Musrok 2 kali.
Itu bang ada anak gubernur, hotel Borobudur, ada anak gubernur datang. Dulu pernah ya pernah sekali ke Stardust Hotel Jayakarta. Itu kan minggu siang ada teman ulang tahun, datang saya sebentar. Saya mau tahunya itu aja. Kurang bergaul ya. Jadi itu lomba kampung selesai lebaran mungkin kita ini kan. Mudah-mudahan bisa kita running gitu, kita mulai jalan gitu. Terus yang kedua Pak, ini kan HUT-DKI tanggal 22. Kita sudah ada izinnya, sudah ini kita bikin juga orasi di Monas, bikin panggung. Nah nanti Sama kan dua-duanya, kita juga ada acara ya. di Monas juga Pak. Iya Pak, memang DKI kan. Gabung berarti. Gabung nanti Pak, jadi mungkin nanti kita bisa masuk di Bapak bisa masuk di panggung saya Pak. Untuk berapa menit jadwal meeting, karena lokasi sama. Yang terlalu ini Pak. Terlalu banyak acara Pak, pusing gitu Pak. Jadi ini perahan ini Pak, kita harus ngadain Pak. Karena presiden. Jadi presiden kan tanggal 26 itu ditunda jadi 30 karena presiden tanggal 26 ada kemagelang melantik Akabri. Jadi perahannya itu di tanggal 22 pagi jam 6 bersama dengan TKI ramai sekali gitu. 22 pagi jam 6. 22 pagi Pak. Tapi ini kan yang orasi. Ini ketuanya. Yang orasi ini. Ya, orasi. Dua-dua kan ya. Minggu. Hari Minggu Pak. Kita pas sebenarnya pas apel karyawan. Oh, 22 itu upacara. Oh, Hari Minggu, Pak. Apel karyawan hari Minggu ya. Ulang tahun Jakarta itu hari Oh puncaknya. iya, ya. Iya, kita dua-dua nggak bisa gabung. Kita tuh Iya. paripurna juga. Iya, paripurna sama malam resepsi Pak. Iya. Full itu. Para duta besar semua. Malam, ya. Besar. Itu acara puncak Full. dari Pas tanggal 22 jatuhnya Minggu. Tapi itu punya Dulu kalau jatuh hari biasa juga hari biasa ini dua-duanya. iya Pak. Iya. biasa. Artinya dua-dua. Hitungnya harinya Pak, bukan apa namanya tanggalnya bukan hari. Apel paripurna terus acara Di Monas. Resepsi. Di Monas. Nggak, Full di sini Pak. Di Monas apelnya saja. Bisa nggak pulang-pulang boleh pagi itu lanjut. Iya. ini Pak di Tamrin. Kalau Tamrin itu nanti JNF 21 Tapi Pak. Pak Irman itu punya BNP punya itu program sih sebetulnya. BNP punya. Karena 22 memang serentak. Enggak masanya nggak apa-apa, jalan aja. Cuma Iya. kami nggak mungkin Nggak bagi. apa-apa. Iya, kita lapor sama Pak. Kita paripurna Pak. Iya, paripurna. Terus harusnya kali ini ya, saya kira unsur-unsur forum komunikasi pimpinan daerah itu dibikin Koordinasi Pak. Ya. koordinasi itu. Pimpinan daerah. Semua harusnya dibikinkan seragam yang serong semua. Ujung Serong Pak. Iya. Atau Dulu nanti saya kalau di dilakukan. daerah, dulu kan orang muspida kan. Iya. Kalau hutnya daerah itu semua muspida itu pakai bajunya sama loh Pak. Betul. Iya. betul. Karena pemerintah yang kasih. Saya kemarin Kasih aja. Nggak ada. Panglima juga nggak diundang, nggak jelas. Pangdam apa Kapolda. Kapolda juga enggak. Nggak datang aja semua tuh Pak. Hutnya kita ya nggak tuh Pak. Kut yang Di sini dua-dua. di Waktu datang ke DPRD Pak. DPRD juga. Biasa tuh itu justru ngumpul. Berarti saya ingatkan Pak. Nah DPRD kan di Itu siapa biro KDH itu Setman. siapa? Di itu KDH dengan Setman Pak. Nah, Berarti saya bikin ingatkan. aja, ini ada dana di biro KDH nanti. Ya, saya ingatkan. Pak Irman yang ingatkan aja untuk bikinin bajunya sekarang. Siap. Minta ukurannya dibikinin semua. Pangdam udah oke. Pangdam Pangdam udah sudah oke. oke katanya Pak. Tanggal 22. Pangdam akan hadir. Ya, bajunya itu semua itu. Iya. Ujung Serong. Biasa tuh semua pakai seragam. Ada rapat di DPRD nanti saya. Kita bikin gitu. Ada yang mewakili. Iya, ambil uang dari biro KDH. Kan ada uang operasional kita bikinin anggaran. Ya Pak, saya ingatkan ke para biro. Ya kan itu yang Berarti selalu mungkin yang mewakili Pak Dari Pemda aja Pak. nanti deputi kan wakil gubernur. Iya. Itu tank acaranya jam berapa ya Pak? Jam 6. Jam 6.30 Pak. Pemdanya sih. Kita kan menjaring terpeda juga. Masa kita yang lewat-lewat itu kita bikin panggung, kita ini. Kita sudah punya slot panggungnya kan Pak. Slot panggung. Iya, mungkin nanti Tepatnya di Di Monas, di Pager itu. Monas itu ya. Depan Indosat, Depan Pak. Indosat. Depan Indosat itu ya. Ya. Oh, Kan iya. juga kan harus dimasukkan. Mungkin nanti dengan KDH Pak. Saya kemarin tuh udah janji sama Bapak sebenarnya Iya. untuk koordinasikan pelaksanaannya karena apel karyawan itu KDH yang tahu di mana pas persisnya Iya. supaya tidak apa namanya tidak Izinnya udah ada? Izinnya. Sudah terdiskus sama Monas. Izinnya Itu kalau izinnya itu bukan kalau di Monas ini nanti ke wali kota pusat Pak dengan KDH. Ada sudah UPT Taman Monas sebenarnya. Ke sana mereka yang punya jadwal dan voting di masing-masingnya apa. itu di depan Indosat di luar Pager. Di luar pagar Kan ada pagar itu. Di luar pagar mah tinggal lapor Yusuf. Masalah Yusuf Pak ya. Yusuf aja yang ngatur. Di Car Free Day bukan tuh?
pas hari Minggu ya kan. Itu aja masih koordinasi supaya. Ada orang-orang koordinasi juga. di 4 Pak, narkotik di 4 sudah. Pak Arman Deparin lah. Itu hanya pelaksana. Kita tiap minggu kan ngisi Pak, yang di Teluk itu. Punya Pemda juga ya. Jalan sih Pak. Punya di Suwon. Ada Jalan panggung. gitu. Kita tiap minggu ngisi di situ. Sama artis-artis. Rapatnya di Tanah Abang Pak biasanya. Rasa itu aja, mungkin ada saudara. Menyampaikan ini untuk materi, maksudnya gini Pak, ini kan ada dinas pendidikan ya Pak, atau mungkin diklat ya Pak. BNN tuh bisa mengisi nggak Pak satu materi di dalam hal penerapan bagi, karena kita akan injek mereka 1 jam JP begitu 2 jam JP Pak untuk masalah narkotik ini. Nanti ada pasis, Pak Dikdik, saya dan siapa yang bisa mengisi hanya 1-2 jam saja. Bisa. Bisa ya Pak ya. Karena Langsung ke Budi Astuti aja. oh gimana Pak? Budi Astuti. Siap. Iya Pak. Untuk targetnya target Ya untuk diklat Bapak Pak, untuk kami maksudnya mengisi. Diklat apa saja Pak? saya dikatnya targetnya karyawan atau masyarakat? Karyawan Pak. Oh, karyawan. Karena kan sekarang peningkatan kualitas SDM-nya aparatur harus diisi juga Yang bekali, Pak. dengan BNN. Ya. Yang bekali biar dari BNN begitu Pak. Ya, nanti dengan Bu Pak Budi Budi ya, ya, ya. Dua jam ini cukup. Iklan Prof. Ya. 2 jam Ya. pelajaran Ya. 90 menit. Salah satunya sih itu Pak, harapannya supaya kita masuk pemahaman juga kepada PNS karena kita akan melarang mereka tapi tentu dikasih ilmu lah Pak gitu. Supaya mereka Nanti akan saya izin Pak Wagub, nanti saya akan itu kan ke Bu Budi, saya nyambungkan ke Bu Budi. Terima kasih Pak. Ya. Nanti tingkat teknisnya mungkin. Ini hubungin siapa Bu? Saya. Budi ya hubungin. Saya Pak. Dia Ya saya Pak. Ya. Ya. Bu Hani ya. Ini suruh Budi. Ya. Siapa? Jadi hut DKI satu set itu dari DPRD semua barang. Jadi tema kita kan Jakarta bersinar menuju Indonesia bersinar Pak Ahok. Jadi kita mau dari Jakarta ini harus bersinar, kalau mau mempengaruhi Indonesia harus Jakarta. Karena Jakarta jantung, nanti tanggal 22 itu Bandung kita. paling banyak narkoba di Jakarta. Iya. 7% Pak populasinya. Berapa Pak? 7%. 7%. Dikit dong 7%. Untuk DKI dari jumlah Indonesia Pak. Di Indonesia itu kan 2,2%. Kalau diambil di Jakarta DKI 7%. Persentasenya DKI Persentasinya paling DKI paling tinggi. Yang lain di bawah. Oh yang penduduk yang kena. Ya. Oh 7% makanya. Peredarannya apa? Peredaran di DKI. Kok peredaran nasional, peredaran narkoba, nggak DKI bisa 70% kali. Oh iya. Oh iya Pak. Iya Yang kan? tadi malam Bapak tutup itu juga salah satu yang besar. 70%. Kita sih nggak tutup, cuma cabut izin operasional. Dia buka untuk ngopi boleh Pak ya. Cabut izin operasional. Cabut aja izinnya. Jadi tagline kan, itu bagaimana karyawan stadion, emang gua pikirin kan. Kamu yang kejam sama karyawan Iya. kamu kan. Iya kan, saya suka bilang gitu kan. Orang suka tanya sama saya, pertanyaannya lucu itu. Pertanyaan dulu saya waktu masuk ke politik. Kalau bapakmu salah, kalau hukuman terus hukum mati, kamu hukum mati bapakmu. Saya bilang saya hukum. Mereka bilang kalau itu kamu kejam sama bapak kamu. Saya bilang kamu terbalik. Bapak saya yang kejam sama saya. Bukan, kamu sudah tahu. Saya sudah instruksikan. Posisi saya itu harus menghukum mati semua orang yang salah. Mereka tes saya itu. Kamu sebagai bapak kandung saya, kamu jangan berbuat lagi dong. Kamu udah tahu saya. Jadi waktu kamu lakukan saya harus hukum mati aja. Kamu jangan bilang saya kejam. Kamu yang kejam. Udah tahu anakmu posisinya seperti ini. Nah itu filosofi itu harus kamu ingat. Jadi kalau ada keluarga saya bilang saya jadi kejam, nggak ada gunanya. Kalian yang kejam sama saya. Kamu udah tahu posisi saya. Ya kamu yang kejam. Jadi jangan dibolak-balik. Kecuali saya nggak peringatin dulu, kecuali kamu nggak tahu gitu loh. Kamu kan tahu. Dan saya udah kasih tahu nih, ini anakmu posisi sekarang ini nih. Lu jangan macam-macam, lu masih macam-macam. Padahal lu nggak sayang sama gua. Bukan gua yang nggak sayang sama lu. Jadi jangan dibalik gitu loh. Nah itu yang penting untuk kita ketahui. Saya bilang kok sama saudara-saudara bupati semua sama. Nggak ada yang boleh main proyek pemerintah. Nggak ada yang ngajak, nggak bisa. Dia bilang, wah lu kejam. Orangnya juga sama.
Ya lu udah tahu gue duduk sini, kecuali lu udah biasa jalan ini, enggak. Lu dulu bukan pengusaha, bukan kontraktor, kalau juga jadi kontraktor nggak bisa dong. Mesti fair. Ya kamu kejam, kamu yang nggak kejam. Kamu nggak dukung kita dong, lu yang nggak dukung gua bilang bukan gua nggak dukung. Karena kamu hidupnya udah beda kan, itu jangan dimulai balik gitu loh. Itu pertanyaan orang nggak saya gitu. Waktu pertama kali saya masuk ke politik. Bukan kita nggak sayang, dia nggak sayang kita. Saya ditanya sama orang tua nih, kamu masuk ke politik, kamu berani bunuh bapakmu nggak kalau dia salah? Dia bilang. So, masalahnya apa? Nah, jadi dia bilang, kamu kejam, saya balikin, salah kamu. Kira kalau bapak yang baik, nggak mungkin dong mempersulit anaknya kan? Logika ya sama. Nah, kayak narkoba tuh udah ketemu formula yang sangat baik dengan narkoba. Kalau Anda pemakai, kita masih rehabilitasi. Kita bisa aja Anda hilaf, kesandung. Jadi kalau kamu pakai nggak mau direhab terus makin kamu jadi penjual, itu udah lain cerita. Ini aja Pak Wahub ada berita kemarin Pak bahwa Bupati banyak yang menggunakan narkoba ini Pak, banyak sekali. Cerita itu udah lama lah. Makanya saya bilang yang ini tempat hiburan, hotel, apartemen sama kan. Pelan-pelan ketahuan kok. Kalau udah ketahuan sikat aja. Kalau aparat juga banyak yang pakai, ada yang ngedarin juga, semua juga ada. Macam-macam. Satu waktu Pak Aziz diminta Bupati Kabupaten Riau kalau tidak salah tes urin waktu upacara Pak. Itu kepala dinas bisa loncat pagar 2 meter Pak. Bisa loncat lari. Kaget dia. Kita ada kabur dia. Seusianya kita itu maksudnya untuk meloncat pagar kan harus hebat juga. Itu dia kaget dan dia bisa jumping Pak. Itu namanya itu ilmu dikejar anjing. Jadi dia kaget tapi bisa loncat ini kasus. Terjadi juga di Bengkalis, Pak. Hebat berarti. Karena dadak itu tuh. Karena habis doping Pak. Habis doping jadi kuat. Yang lucu ya, yang lucu dulu kan saya kan banyak gaul sama anak pemuda kan, saya masih bujangan juga. Tengah malam teman saya datang ke rumah saya tuh gedor-gedor pintu tuh, kayak kesetanan. Saya bujangan, saya kaget kerja ada apa. Saya buka, tolong saya dikejar setan katanya. Lupa itu katanya dia habis makan ekstasi. Pengaruh ekstasi itu. Jadi dia lihat setan tuh tabrak mobil itu sama. So, aku juga waktu itu antara sadar nggak sadar, yaudah aku masuk deh. Mas setannya, udah kusir, gue bilang, kusir gitu kan. Terus langsung dia tentang loh. Bener loh, pergi loh sekarang. Ya, psikosomatis. Aku nginep di sini, bisa kayak gitu, aneh gitu. Saya juga lucu juga. Iya, paranoid, Pak. Terus teman saya, baru kemarin saya cerita sama dia. Dia punya saham dulu di Ebony, dari Kuningan. Kenapa itu tuh? Dia cerita sama saya. Saya kaget dia bilang, saya lihat kok penjualan alkohol turun. Yang meningkat justru hanya jual aqua. Paling tinggi jus. Nah saya udah bingung, saya cek orang pakai ekstasi. Begitu lu gak ikut jualan, yang main bandar di situ. Aku menyentuh dia bilang. Jadi makanya saya bilang benar Pak Soehardi tadi itu ngomong. Ini mau tidak mau pemilik itu terlibat. Kalau tidak terlibat dia pembiaran. Alasannya apa? Kalau nggak izin kan sepi. Saya pun dibilang begitu kok di asosiasi mereka. Bapak mau kehilangan PAD. Nanti target pendapatan Bapak, APBD Bapak akan turun nanti gara-gara Bapak tutupin semua. Saya lebih baik turun. Kau tutupin, mau apa tuh? Nanti anggaran Bapak targetkan 72 triliun, nanti tinggal jadi 68 triliun gimana? Tinggal 65 triliun, emang gue pikir. Kamu gak usah ngancam saya dengan cara itu, saya bukan orang politik. Saya hanya profesional yang masuk ke politik. Saya tahu mana prioritas, mana bukan. Tapi kalau caci maki saya, 72 triliun gue 68, ya biarin aja. Sama kayak Silva kan. Daripada Anda pakai fiktif, e-procurement fiktif sama PT-PT-nya. Saya udah ketemu dari BPK. Fiktif ini. Fiktif gak jelas, sirpain aja. Orang bilang goblok dong, gak bisa pakai duit. Itu terserah, daripada duitnya dihambur-hamburin. Kalau saya juga dipilih lagi 2017, ngapain pusing? Lama kan. Ngapain pusing, dia gak usah merestai tanda kutip gitu. Itu mau merestai tanda kutip kan, saya gak peduli. Warning gitu Bapak.
PR dia kurang, aku nggak pikir. Jakarta punya gua. Sama dia orang ngancam sampah segala macam. Ya mau selesai sampah tumpuk. Setinggi mulus juga cuekin. Cuekin aja. Yang penting 3-4 bulan gua beresin. Sama kayak dulu sungai-sungai penuh dengan sampah, Manggarai semua. Kalau nggak mau kontrak multi buang sampah dari PU, numpuk nih sungai jadi sampah, tong sampah. Ya tumpuk aja. Bapak malu, nggak malu kok, biarin aja. Lu ketemu yang itu pusing sendiri ya. Masih saya bilang seru lu tempat hiburan, kalau cuma jadi sepi, kadang-kadang narkoba biarin sepi. Tutup aja. Biarin aja. Kenapa kita mesti di keunggulan kooperatif DKI, hiburannya boleh narkoba bebas. Malu-maluin namanya. Bukan cuma malu-maluin, itu bunuh anak orang. Ini lebih nggak ada. Coba kemarin saya udah tutup duluan sekali, nggak meninggal tuh aparat polisi dari Minahasa. Dari kampung saya Pak, dari Amurang Pak. Ya, nggak meninggal Pak. Jadi kehidupan gitu tuh kita mesti berani. Gitu. Saya mau tanya-tanya teman-teman. Udah saya tutup, baru teman-teman komentar, gila lu, tutup kayak itu. Itu zaman dari kuliah tuh, mau ada ke situ katanya. Jangan kuliah. Wah tuh mau masuk Jumat bisa keluarnya Minggu Senin. Tapi memang udah terkenal itu, gila. Saya juga nggak tahu kan, saya juga nggak mana tahu target. Yang penting ada sasaran, yang mana kena, ya tutup. Ini Pak Suhari Arius, saya bilang, Bapak yang penting Bapak konsisten, jangan persaingan dagang nih. Mau tutup sikat semua nih. Dia bilang iya. Kalau saya kan bintang-bintangan, Bapak kan bintang asli. Kalau kita punya pundak kan bintang-bintangan, bintang bohong-bohongan. Jadi kalau polisi dibawa ke Mendagri, kalau bintang bener, itu kan bintang-bintangan. Kita anak bintang, Pak. Di bawah Pemda, kan beda. Ya, berarti udah Pak ya? Silakan. Saya masih bisa lagi. Pak, untuk yang penandatanganan kanvasnya itu kalau gitu ditandatangani Bapak dulu aja ya Pak? Kan ada penandatanganan bersama. Hari Minggu itu ya? Iya. Jam berapa? 9, Bapak selesai aja Jam Pak? 9 kita lagi paripurna. Ya enggak apa-apa Pak. Jam 8. Nanti Selesai apel langsung dibuka. Oh, nggak keburu. nanti dibawa dulu aja Pak, karena kan ada Kapolda, terus Pak Pangdam, terus Pak Alius. Pak Alius. Di sini juga tuh? Iya ikut Dia dari jam 6 sih Pak, mungkin dia juga nggak hanya 1 jam kan. Orasi sedikit bawa Kita jam berapa? Atau bareng aja sama Pangdam kali nanti. Kita setengah 8. Ini jam berapa gitu? Jam 6, jam 7 mulainya Pak. Mungkin kalau bisa 15. Tapi habis sana baru sini. Iya. Masih ke Uber. Misalnya kalau Iya, cepat pagi lah. Coba pakaiannya itu repotnya kita sebut itu loh. Kalau di lapangan. Atau nanti bapak Kita udah bisa bahasa kuyuk. Mana kalau bapak nanti ada mau data, jadi kan pasnya di parah. Paraf dulu, nanti baru kita nggak. Cuma Kita udah ada yang disusun. Ya, ini yang penting. Oke, saya handphonenya titipin. oh ini yang hotline ya. Siap. Langsung muat. Ini depan Pak Wagub. Iya. Sekarang udah bilang apa-apa, udah kagum aja udah deh. Maunya. Oh, belum. Maunya. Oh gitu ya. Tetap Wagub ya. Oh, tetap pendukung Prabowo. Masuk ke Prabowo. Sederhana Pak. Dia waktu Secara birokrasi, waktu Pak Fadel naik ke sini, wakilnya naik kan Pak? Betul. Gitu kan? Ya dong itu kan makanya kalau Pak Gub jadi presiden, Berarti kan itu kan mendukung Jokowi, Kebetulan saya- bukan mendukung Prabowo kan? Jadi statusnya gimana Pak? Tapi kalau doanya Wagub tetap, aduh Kalau bilang Pak, terima kasih. Pak Wagub, oh berarti dukung Prabowo. Pak, terima kasih sekali. Ya, satu kali Pak, izin Pak. Iya Pak. Kalau nanti. Nggak apa-apa, dia mau sama Pak Ahok dulu Pak. Oh, Pak. Terima kasih. Pak, itu soalnya mungkin Pak Wagub saya sama Pak Ir untuk bicara yang pendidikan itu ya. Maunya ada di Pak Gubernur ya Pak? Apa yang terima kasih. Ayo. Iya, iya.